gantian dengan yang lain. Mataku mencari-cari Nur Azizah dan bapaknya. Mungkin masih mandi sekalian mencuci. Kusingkap penutup bak mobil di pojokan. Aman, pampers pesanan masih ada di tempatnya. Antrian bubus semakin sepi. Nur Azizah belum nampak. Kuputuskan untuk mencari ke area pengungsi. Kubawa dos pampers dari satu tenda ke tenda berikutnya. Aku tidak tahu, Pak, tidak tahu pasti yang mana tenda mereka. Tidak ketemu juga. Kutanyakan pada bapak-bapak yang sedang menyusun bambu membentuk kerangka tenda. Assalamualaikum, Pak. Kalau tendanya bapak yang anaknya namanya Nur Azizah, maaf ya Pak, yang kepalanya besar. Tanyaku pada si bapak. Ibu yang kemarin kasih telur sama susu ya? Tanya si bapak. Iya Pak. Yang mana tendanya? Duh ibu, jawab si bapak. Ada apa ini? Bu, si bapak. Hah? Kenapa Pak si bapak? Semalam kita nyariin ibu. Di mana tuh ibu nginepnya? Kita bingung mau ngabarin ibu. Kenapa Pak? Kenapa nyari saya? Aku takut ada yang salah. Kemarin tuh kita lihat si bapak ngobrol kan sama ibu. Aku mengangguk. Habis itu dia masuk tenda. Diam aja Bu. Jatah makan siang juga dianterin ke tenda. Kita mah kira dia capek ngegendong anaknya. Sore abis mandi, si Nur tidur, dititipin ke tenda sebelah. Waktu kita tanya, dia cuma jawab, ke kebon, gitu Bu. Aku mendengarkan. Jam 7 malam tuh ada yang ngabarin Bu, si bapak Bu, ditemuin di sawahnya. Udah gak ada. Hah? Innalillahi, kataku lagi. Kata orang-orang mas stres Bu. Ada yang lihat dia jalan ke kebun durennya, udah pada mateng, tapi kena longsor, hancur. Terus jalan lagi katanya Bu, nengok sawahnya, siap panen. Hancur juga Bu, ke bawah banjir. Gak ada yang ke arah, gak ada yang bisa diambil. Tahu-tahu ada yang ngabarin, udah meninggal Bu. Aku diam. Tidak tahu harus bilang apa. Semalam langsung dimakamin Bu. Nyusul anak sama istrinya, jelas bapak-bapak yang lain. Iya Pak. Aku terdiam. Ini lagi bikin apa Pak? Aku berusaha mengalihkan topik. Ya ini Bu, lagi bikin tenda buat si Nur sama tetehnya. Kemarin waktu kita umumin di masjid, tetehnya si Nur kan dengar, terus nyamperin ke pengungsian di sini. Sebelumnya kepisah jauh dia tenda pengungsiannya. Alhamdulillah Bu, udah ketemu sama tetehnya, bisa diurus sama tetehnya. Bisa gitu ya Bu? Ini lagi kita buatin tenda. Yang kemarin dipakai mah nggak pakai tulang tendanya Bu. Asal-asalan. Karunya lah Bu. Yatim piatu. Iya Pak. Kemarin saya ngobrol sama Bapak, minta pampers buat anaknya. Repot kalau malam katanya. Ku letakkan dos pampers di hadapan para bapak yang sedang bekerja. Oh iya Bu, emang di sini tuh repot kalau malam. Kita yang bawa awak sendiri aja repot, apalagi kudu ngegendong anak. Licin, mana gelap, jawab seorang bapak. Iya Pak, saya titip pampersnya ya Pak. Aku cuma bisa iya, dan iya lagi. Iya tuh Bu, nanti saya sampein, jawab sang bapak sambil mengangkat dos.
Makasih ya Pak, saya pamit. Assalamualaikum. Aku berdiri, menarik nafas panjang, berjalan lesu ke arah mobil. Membayangkan Nur Azizah, bagaimana dia melangkah. Sang ayah yang adalah kakinya sudah tiada juga menyusul ibu dan adiknya. Ya Allah, kau pertemukan adik dan kakak yang sebelum. Ya Allah, kau pertemukan adik dan kakak yang sebelumnya terpisah. Ketika kau memanggil pulang sang bapak, rencanamu juga semua yang terjadi. Pak, tadi saya kesini membawakan pampers untuk putri bapak, seperti yang bapak minta kemarin. Saya nggak bisa ketemu bapak, tapi sudah saya titipkan untuk disampaikan ke Nur ya Pak. Semoga bapak tenang di sana. Gumamku dalam hati, memanjatkan doa untuk sang ayah, juga untuk Nur dan kakaknya. Biarlah hanya Allah yang menjagamu ya anak-anak cantik. Terbayang wajah Nur sehabis mandi dengan bedak yang tidak rata. Kutinggalkan titik pengungsian. Dadaku sesak. Selalu begini di setiap kondisi bencana yang kudatangi. Satu ada cinta yang tertinggal. Kali ini kutinggalkan cintaku pada anak-anak korban banjir dan longsor di desa Rancabakti. Bogor, Januari 2020. Desa Rancabakti, Kecamatan Nanggung, Lewiliang. Thank you. Luar biasa, terima kasih Mbak Ana. Sharing sini dulu dong. Ini 2 tahun yang lalu berarti ya kejadiannya? Iya, 2 tahun. Oke, apa kabar Nur Azizah di sana ya? Ada kontak lagi? Terakhir kita biasanya suka kontak sama kontak person di sana. Terakhir ditaruh di rumah yatim piatu, emang ada korban banjir gitu. Ditaruh di situ, udah mulai bisa nanam-nanam karena di sana tuh emang mereka bertaninya palawija ya, kayak serai. Oke, jadi udah mulai pulih ya? Ya, udah mulai pulih. Tapi tetap nggak ke sekolah sih, belum sekolah. Oke, kapan-kapan kita main ke sana lagi ya Mbak? Baik, ayo. Oke, terima kasih Mbak Ana. Terima kasih. Cerita yang menyentuh banget dan digambarkan secara detail karena Mbak Ananya ada di sana. Semua dialog juga digambarkan secara detail bahwa ada yang tendanya udah nggak pakai tulang, yang ini gitu ya. Itu karena mengalami secara langsung. Baiklah, sebelum ke sesi kedua, minta lagu lagi dong. Lagu, makasih Mbak Ana. What do you want to do on Saturday? Where do you want to go on Sunday? It is Sunday that you get to think about. Apakah kamu suka bedah buku? Apakah kamu suka diskusi buku? Apakah kamu suka launching buku? Apakah kamu suka pameran watch? The Writers and Book Festival is the right place to go. The Writers and Book Festival attracts more smart people. Hanya jika kamu suka baca buku, jika kamu suka menulis buku, jika kamu suka diskusi buku, jika kamu suka pameran quotes. Writers and Book Festival tanggal 24 dan 25 September 2022 didukung oleh Maman Suherman, Iwan SJP, Iksaka Bandung, Asep Herna, Sapi
Andoko Hendroyono, Billy Setiadinata, dan masih banyak lagi. Terselenggara atas kerjasama The Writers, Emblem, Samara, Wardah, dan Telkom. Apakah kamu suka baca buku? Apakah kamu suka diskusi? Apakah kamu suka reading buku? Apakah kamu suka pameran buku? The Writers Emblem Festival is the right place to go. The Writers Emblem Festival, a place of smart people. Hanya jika kamu suka baca buku, jika kamu suka menulis buku, jika kamu suka diskusi buku, jika kamu suka pameran, wow, Tepuk tangan semuanya. Baiklah, sesi kedua kita, acara kedua kita adalah bedah buku Coffee Depresso bersama teman kita Haryadi. Mas Haryadi udah siap? Beliau ini mengaku dirinya adalah survivor depresi selama 3 kali loh. Dan drop out dari Universitas Negeri Top, juga punya nyali untuk memecat dirinya sendiri sebagai CEO. Wow, hari gini semua orang sebenarnya pengidap depresi, Mas. Bener nggak? Tapi dalam berbagai tingkatan tentunya. Kita dengarkan bagaimana Mas Haryadi menyampaikan dalam waktu yang tersedia 35 menit ya Mas maksimal. Siap. Silakan. Mungkin saya koreksi sedikit, yang 3 kali bukan depresinya, Apa sih? 3 kali drop out. Oh sorry, survivor depresi yang sudah 3 kali drop out di Universitas Negeri yang top. Oke, koreksi. Depresi sekali aja udah cukup ya Mas? Iya, enggak, depresinya sih udah berkali-kali. Berkali-kali. Oh lebih dari 3 jangan-jangan ya? Oke. Karena ada masalah hormonal, jadi saya mau nggak mau harus menanggung itu semua. Oke, kita bersimpati sama kamu Mas. Oke lanjut, Nampak pakai sih. kurang dekat. Boleh putar dari awal Mbak, nggak kedengeran suaranya? Nggak ada musik, nggak asik. Oke, terima kasih. Teman-teman akan mendengarkan kisah hidup saya selama 4 tahun belakangan menderita depresi. Ini saya, Haryadi, senang sama kopi. Sebenarnya sebuah sebuah pengalaman yang iseng-iseng gitu. Saya punya hobi dulu jalan-jalan keliling Indonesia, dan itu sedikit tidak bisa dijelaskan karena tiba-tiba saya pengen keliling Indonesia. Beda dengan petualang beneran. Kalau petualang beneran dia menyiapkan travelingnya, kalau saya tiba-tiba spontan pengen ke Indonesia aja. Ya. Dan itu nggak ada persiapan, nggak ada rencana, nggak ada pembiayaan gitu. Tiba-tiba saya nyetir sendirian keliling Sumatera, keliling Jawa, Sulawesi, NTB. Ini saya di Bandung mengunjungi sebuah pabrik kopi. Kebanyakan sendirian. Ini saya di Sumatera Barat, ngumpulin kopi daun. Kampungnya kampung saya juga sih. Nah ini saya sampai di jalur Takengon Aceh. Ini jalur yang paling bahaya, yang kalau orang lewat situ tuh dulu jalur ganja. Jadi siap-siap dia ditangkap sama polisi kalau lewat sini. Dan ini saya merasakan, oh kopi itu ternyata sebuah rahmat dari Tuhan. Karena di Indonesia itu setiap provinsi punya kopinya sendiri-sendiri yang itu unik, beda-beda. Itu bedanya Indonesia dengan kopinya Vietnam. Sehingga membuat saya tertarik untuk memulai sebuah bisnis kopi. Dari bodoh-bodohan dulu, saya ambil semua kopi dari seluruh provinsi, saya beli, terus saya roasting, terus saya cari rasanya seperti apa. Dan ada satu masalah dalam hidup saya, bahwa kopi itu jualannya nggak bisa cuma jualan komoditas doang, dia harus ada ceritanya. Saya bikin pertama kali cerita bahwa saya bantu petani. Kita mau bantu petani, kita harus beli produksi mereka pada saat mereka kesusahan. Tapi masalahnya, ini udah cukup belum? Cerita seperti ini. Semua orang yang jualan kopi pasti jualan petani. Pasti bilang, wah saya bantu petani. Jadi, nah pada suatu saat dalam hidup saya ketemu sama Mas Budiman Sujatmiko, dan saya cerita, Mas, saya drop out dan saya sedih gitu. Kenapa saya nggak bisa meneruskan pendidikan? Ya, saya kata, Mas Bud, cari purpose hidup kamu. Saya aja drop out, saya bisa S2, nggak perlu pakai S1.
Nah ini salah satu, tolong di pause. Ini salah satu bagaimana tiba-tiba saya menemukan purpose hidup saya. Saya ketemu seorang bapak-bapak dari Banten, dia jualan batu akik ya. Dan dia bilang bahwa ini jaran api katanya. Ini jaran api apa Pak? Jaran api ini isinya sebuah kekuatan api, kekuatan kemarahan, karena saya lihat kamu dari jauh, terus saya tesnya juga mistis ya, dia nanya-nanya ini itu, saya bingung. Dia bilang kamu gak bisa marah. Kamu orang yang sama sekali gak bisa marah, dan karena kamu gak bisa marah, maka orang seenaknya berlaku ke kamu. Tolong dimainkan lagi. Bapak ini tiba-tiba hilang, dia gak mau dibayar. Jadi saya biar, Pak saya gak bawa duit, saya biar besok ya, gak usah. Ini gimana saya dibully sama seluruh netizen, hanya karena salah ngomong dikit langsung dibully. Saya kalau marahin cewek, nah ini masalahnya, kadang-kadang saya marahin cewek, kamera nonton sekitar saya itu sampai orang bisa nangis. Saya bukan gak bisa marah, tapi pada saat-saat tertentu hanya 2-3 tahun sekali, saya bisa ngamuk. Nah ini, teman-teman kalau ngerti psikologi pasti ngerti apa yang saya alami, tapi gak usah saya ceritain karena saya gak suka cerita mendayu-dayu gitu soal kehidupan sendiri saya. Tapi kalau teman-teman tahu psikologi, tahu psikiater, pasti mengerti apa yang saya alami. Kamu bisa ketawa, ibu saya tahu bahwa saya punya masalah sendiri. Bapak saya tahu. It's okay. Indikras. Saya ketemu Pak Arfan Radiansyah, saya ikut anjaman karena saya punya masalah dengan marah. Pak Arfan bilang tolong di pause. Sorry, mundurin dikit. Ini yang membuat saya tiba-tiba sadar bahwa saya punya masalah dalam hidup saya. Selama ini saya pikir saya baik-baik aja. Semua manusia berpikir bahwa mereka baik-baik aja sampai mereka menemukan masalah. Sampai menemukan ada yang tidak beres dari penilaian orang lain terhadap kita. Next, tolong dimainin. Ini masalah yang dilihat oleh orang luar. Pak Arfan lihat, saya tipenya gak bisa marah senyum mulu. Dalam hati saya bilang, saya bukan gak bisa marah kan? Saya bisa marah, tapi hanya pada saat-saat tertentu. Pada 2 tahun, 3 tahun sekali, saya bisa ngebentak orang, saya bisa mukulin orang. Stop. Saya bisa marah. Pak Arfan ngajarin saya bahwa, tolong balikin dikit sebelumnya, bahwa marah itu ternyata it's okay, menjadi marah. It's okay untuk mempunyai anger. Wajib kita bisa marah pada saat kita dipermainkan orang. Wajib kita marah pada saat kita melindungi diri kita sendiri atau orang di sekitar kita. Kalau kita nggak bisa marah, gimana kita bisa melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita? Pada saat ada yang salah, memang kita diam aja. Nah inilah masalah saya. Pada saat saya seharusnya marah, saya nggak marah. Pada saat saya marahnya harusnya dikontrol, saya ngebentak orang. Saya bisa sampai maki-maki orang, sampai dia nangis. Sampai hidupnya hancur. Serius, saya pernah hancurin hidup orang berapa kali. Dan saya, pada tahap tertentu, pada suatu saat, event dalam hidup saya, karena saya berkali-kali depresi, saya baru mengenali bahwa depresi saya muncul karena saya nggak bisa mengontrol marah saya. Saya begitu marahnya terhadap hidup saya, sehingga saya menghancurkan diri saya sendiri. Saya menghancurkan keluarga saya sendiri, saya menghancurkan kekayaan yang saya punya, saya menghancurkan hubungan saya dengan orang-orang di sekitar, saya menghancurin karir saya mecat diri saya sendiri, karena saya frustasi, karena saya nggak bisa marah. Saya nggak bisa kontrol marah saya pada saat saya harusnya marah dengan baik. Problemnya adalah sejak kecil saya dididik untuk tidak mengumpat. Saya dididik untuk tidak marah. Dulu kita merasa bahwa marah itu perbuatannya orang jahat. Kalau kita marah berarti kita nakal, berarti kita jahat. Itulah yang membuat saya, kebudayaan kita ya, walaupun saya orang Minang, tapi saya orang Minang yang Payakumbuh gitu ya. Kalau ada di sini ada orang Minang siapa aja? Tahu kan orang Payakumbuh ya? Istilahnya itu kalau di pacaran sama orang Payakumbuh tuh gak bakal berasa. Lebih sakit kamu dipuji sama orang Padang Panjang. Bahasa orang Padang Panjang, ngomongnya kasar banget. Tapi kalau dimuji, kita tetap aja berasa sakit gitu. Karena saking kasarnya kalau ngomong. Tapi orang Payakumbuh, mau kita maki-maki sama orang Payakumbuh gak bakal terasa. Kenapa? Karena kita ngomongnya halus. Halusnya sama kayak orang Solo.
Ini Minang yang aneh banget ini mah. Karena kita dekat-dekat sama Riau, jadi kita orang Melayu sebenarnya. Tapi bahasanya agak Minang. Kita kalau ngomong orang Minang beneran tuh nggak ngerti. Karena kita punya logat sendiri. Jadi itu halus banget. Tapi setelah dapat pelatihannya Pak Arfan, saya menyadari bahwa ya namanya marah itu perlu. Pada saat kita perlu marah, kita perlu marah. Kita harus marah. Tapi bagaimana cara marahnya, cara mengontrolnya kita harus tahu. Kalau tidak, nah ini yang terjadi. Ini yang terjadi dengan saya. Next, tolong jalanin. Ya, saya diajarin untuk hitung. Sampai kalau orang kan dihitung 10 sampai 15. Ya. Saya mesti sampai 60 karena kemarahan di dalam saya itu bukan luar biasa besarnya dan meledak-ledaknya, dan sampai bisa bikin saya hancurin diri saya sendiri. Ini sudah terjadi. Saya belajar untuk kemarin saya dikibulin gitu sama tukang ojek online. Saya ngirimin barang gitu sama cewek gitu ya, buat PDKT gitu ya. Sama dia dimakan. Nah itu saat kita perlu marah. Tapi ya saya marahnya nih, akhirnya saya ubah penderitaan saya, kesedihan saya jadi quote-quote lucu. Ini adalah namanya orang depresi, dia pasti akan ketemu sama orang depresi. Orang-orang yang kesusahan dengan hidupnya dan merasa bahwa hidupnya udah gak berarti lagi, hidupnya kata dia kalau saya karena saya nggak bisa. Ini Mas Yugi, ingat bahwa orang yang senyum, orang yang sukses, orang yang happy belum tentu dia tidak depresi, belum tentu. Dia pernah mengalami depresi tahun 2015. Kenapa? Karena cerai. Karena dia harus dipisah sama istrinya. Karena istrinya tidak mau amat. Itu Mas Yugi. Orang yang kaya raya banget, nampilannya luar biasa. Tapi karena resmi cerai, dia dipersalahkan. Padahal dia yang disakiti sama istrinya. Dia minum Harpix, dia bilang, sayang saya nggak mati. Coba kalau mati, beres semua hidup saya. Ya, sayangnya adalah kalau saat kita nggak mati, kita nyusahin orang di sekitar. Kalau stop, dan ada orang-orang susah kalau stop, dan ada orang-orang yang susah kalau kebalik sebelumnya. Ada orang-orang susah yang harus mendapatkan akses psikiater, mereka tidak bisa mendapatkan obat-obatan, nggak bisa mendapatkan terapi, nggak bisa dapat konsultasi dari psikiater, nggak bisa dapat psikolog. Inilah orang-orang yang harus kita bantu. Kenapa sekali psikolog 300, obatnya 600. Nanti terapi lagi yang lain, berapa ratus ribu lagi. Dalam satu kali kunjungan, mereka perlu 1 sampai 2 juta. Saya ngalamin sendiri. Bayangin kalau orang-orang yang depresi, yang udah tidak produktif, nyari duit susah, dipisahkan oleh pasangannya, dipisahkan dengan anak-anaknya, wajib ngurus BPJS. Tahu kan ya, ngikutin BPJS, urus ini dulu, nanti urus ini dulu, urus ini dulu, urus dulu. Orang depresi disuruh gitu bisa nggak? Dia udah nyerah sama hidupnya. Disuruh berjuang lagi menghadapi diskriminasi dari administrasi, dari Pak RW, dari Pak RT, minta surat urus ketahanan tidak mampu, dilecehkan bahwa kamu tuh nggak bisa berkomunikasi dengan orang sekitar, kamu tuh udah bukan bagian dari masyarakat kita lagi, kamu udah stateless, kamu gak akan kita urus, kamu sudah dikeluarkan dari keluarga, kamu bukan anak saya lagi. Ada yang seperti itu hanya karena dia depresi, yang bukan salahnya dia, bukan salahnya dia. Tolong jalanin lagi. Akhirnya saya ketemu purpose saya dalam hidup. Saya mengalami depresi 1 tahun. Normalnya depresi 2 minggu harus segera ke psikiater. Saya udah tahun kagak sembuh-sembuh, udah ke psikiater kagak kelar-kelar. Saya menyadari bahwa depresi itu adalah penghalang terbesar menuju kebahagiaan manusia. Kata Mas Budiman, pada saat nanti industri 4.0 semuanya itu udah tolong stop. Semuanya itu sudah, tolong stop. Semuanya sudah tersedia, semuanya serba gratis kecuali kebahagiaan. Kebahagiaan itu sesuatu yang virtual, sesuatu yang gaib gitu ya. Kita nggak punya teori soal kebahagiaan. Tapi yang pasti adalah depresi itu penghalang menuju kita kebahagiaan. Itu challenge kita memasuki industri 4.0. Karena apa? 10 tahun lagi dari sekarang kesehatan itu gratis, makanan itu gratis, pakaian itu gratis, rumah itu gratis. Kebahagiaan gak gratis. Kebahagiaan akan mahal sekali. Tolong dijalin. Jangan dulu. Ini saya ketemu purpose dari bapak saya, bahwa dulu saya pernah diajarin jualan jangkrik pada saat DO. Bapak saya ngibur saya, saya di Duri, lahir di kota Chevron. Kotanya Chevron itu penghasil minyak. Tahun 2008 kita krisis minyak dan Chevron melay-off PHK ribuan karyawan. Namanya sih keren, golden check hand, dikasih ratusan juta. Tapi karena semuanya pada mental pegawai, hanya dalam 1-2 tahun 300-400 juta itu habis. Ada yang 1 miliar.
Akibatnya apa? Satu kota kita mati. Satu kota kita isinya pengangguran. Dan itu isinya orang-orang yang depresi. Orang-orang yang stres. Orang-orang yang punya beban hidup sangat besar. Kebayang satu kota. Kayak Jakarta kemarin pas lagi pandemi. Lihat ya, nah itulah kota Duri waktu itu. Tahun 2008. 2005, 2008. Kata bapak saya, gak apa-apa. Kalau sisi orang kita depresi, bagus. Kita hibur mereka karena orang-orang yang depresi, orang-orang yang stres, orang yang punya beban hidup akan beli berapapun, selagi dia mampu ya, selagi punya duit, akan beli berapapun. Jangkrik yang harusnya kita dapat dengan modal 50 rupiah, kita jual 1000 rupiah satu. Kebayang kan? Untungnya gila-gilaan. Kenapa? Karena orang depresi, orang yang lagi stres, orang yang lagi punya masalah hidup, dia akan beli berapapun yang bisa mengobati jiwanya. Beda sama orang lapar, mesti hitung-hitungan. Bapak saya kalau makan orang Minang ya, sambelnya masih dihitung, 5.000 dia ribut, 5.000. Kita kalau makan biasa di restoran kagak di-charge, ini disek gila, ini gak usah makan di sini lagi. Itu kalau makanan. Coba kalau pikiran, konsumsi untuk jiwa kita, orang berani beli berapa aja untuk bisa sembuh. Tolong jalanin lagi. Maka saya terbicara di bapak saya. Saya harus cari, dan saya nemu kopi. Orang berani beli berapa aja supaya bisa memperbaiki moodnya dengan minum kopi. Ya nggak? Di sini ada yang cinta kopi. Nah, saya pernah lihat di Instagram seseorang, teman-teman tuh pada suka bercandain ya. I love to drink the espresso, so I'm not being depresso. Saya pikir, lucu juga ini. Saya bisa menjadikan depresi itu sebuah lelucon. Mentertawakan diri saya sendiri. Mentertawakan kondisi saya sehingga semua orang pun ikut tertawa. Ini stop kondisi, sorry, tolong balikin. Kondisi pada saat saya depresi, saya nggak bisa ngurus segalanya sampai laptop saya rusak, saya malas beresin. Sampai 6 bulan saya biarin aja. Laptop saya itu hadiah dari Kimedia waktu itu. Cuma laptop jangkrik gitu, bukan jangkrik, Acer murah gitu. i3 generasi 7. Pada saat itu saat saya sudah punya purpose, tiba-tiba saya pengen punya laptop yang bisa gaming. Kenapa? Saya pengen bikin video, saya pengen bikin edukasi soal depresi. Nah, alhamdulillah saya dulu ketua klub komputer di sekolah, namanya KIT 3, SMA Negeri 3 Bandung. Tapi saya nggak, rata-rata lulusan anak SMA 3 tuh kalau masuk ITB dan masuk UI, ya saya dulu melakukan dia gitu ya, masuk UI, masuk ITB terus udah out gitu. Alhamdulillah, minimal tujuan tercapai. Tapi saya nggak pernah sampai jadi engineer, enggak, apalagi jadi IT engineer. Dan that's okay, seenggaknya saya pernah punya pengalaman untuk ketik komputer sehingga saya bisa ngubah dari i3 Gen 7 yang murahan doang, jadi i5 generasi 8, jadi double VGA, double hard disk. Sehingga saya bisa ngedit video dengan gampang. Next, inilah jadi salah satunya video ini. Ini saya udah bisa ngedesain sekarang, alhamdulillah gitu ya, dari kemarin tuh ya, mau ngapain ya. Mulai. Padahal tapi laptop itu saking perjuangannya rusak berkali-kali gitu ya. Nah itu sampai saya hujan-hujanan nyari spare part komputer gitu ya, bolak-balik. Nah, tahu kan ya, habis hujan-hujanan saya harus ngarahin tukang setting. Siapa di sini yang di industri kreatif? Berasa ya kalau ngarahin di digital print itu stresnya luar biasa. Kenapa? Kita harus memenuhi deadline. Harus benar, harus pas, kagak boleh koreksi warnanya, nggak boleh salah sedikit pun. Saya mengawasi ratusan label, satu persatu nggak boleh ada salah satu pun yang spot salah. Ngurusin ini semuanya sendiri, nge-pack sendiri, packaging sendiri, itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya purpose dalam hidup. Bisa dari sedih bisa jadi ketawa. Kenapa? Karena kita punya purpose dalam hidup. Kita punya sesuatu yang kita kejar dalam hidup. Orang lagi depresi, orang lagi sedih gitu. Tiba-tiba punya ide untuk bikin ratusan pouch kopi. Dan ini, tolong stop. Cukup saya aja. Saya orangnya nggak tahan kalau lihat orang di sekitar saya sedih. Saya nggak tahan kalau ngeliat. Nah ini bagian dari kondisi psikis saya. Saya nggak tahan, saya nggak tega gitu kalau ngeliat orang kekurangan, orang nggak makan. Karena saya pernah ngalamin. Dalam satu masa dalam hidup saya pernah hidup di trotoar, tidur, diusir sama satpam, pindah ke ATM, lumayan dingin gitu enak. Pindah ke ATM, kena dilihat CCTV, datang lagi satpam, Bapak, maaf Pak. Diusir lagi. Serius, saya pernah ngalamin itu. Ya, cuma semalam 2 malam lah. Karena saya nggak bisa bayar kos, saya diusir dari kosan. Saya nggak tahu mau ngapain, saya tinggal 5.000. WhatsApp grup saya banyak, ratusan, sehingga kalau saya duit 5.000 itu kalau saya pakai untuk beli pulsa, dalam 5 menit habis.
Dan saya cuma berpikir begini, 5.000 kalau saya beli makan saya kenyang. Hari itu saja, jam itu saja. Tapi kalau 5.000 saya pakai untuk, tau kan ceritanya Pursuit of Happiness-nya Chris Gardner? Dia belajar bahwa saya bisa prospecting klien, calon investor hanya dalam 5 menit ya. Kalau teman-teman, saya tiba-tiba ingat film itu. Saya gambling dengan hidup saya. 5.000 ini kalau saya beli makan saya bisa selesai lapar saya pada saat itu saja. Tapi besok saya akan kelaparan lagi. Nggak sampai besok lah, malam saya kelaparan lagi. Saya bisa mengejar kesenangan jangka pendek atau saya bisa gambling mengejar kebahagiaan jangka panjang. Saya pakai 5.000 terakhir saya untuk WhatsApp seorang direktur teman saya, klien saya dulu, dan dia baik sekali. Saya merasakan bahwa sahabat itu enak. Dengan hanya uang 5.000, hanya 5 menit sementara saya untuk prospecting dia. Mas, saya nggak minta bantuan. Kasih saya kerjaan. Hanya dalam 5 menit saya harus bisa ngejelasin kerjaan apa yang bisa saya kerjain untuk dia. 5 menit. Kalau ini gagal, udah habis ya. 5.000 doang. Saya nggak bisa makan. Tapi nggak apa-apa, saya coba. Dan baik sekali orangnya. Oh ya, berurusan sama BUMN, dia BUMN sih. Kalau udah ngasih kerjaan itu pasti 6 bulan kemudian baru di... Nah, ya nggak tahu lah. Tapi ada orang baik di Red BUMN yang luar biasa. Sampai sekarang baiknya luar biasa, tetap bantuin saya. Nah, dia bilang begini, udah nih saya transfer 4 juta, kamu kerjain. Disuruh ngerjain website pribadinya dia. Alhamdulillah. Saya ngerasa bahwa sebuah online ini ya rasanya mengorbankan kesenangan jangka pendek 5 menit kita makan menjadi sebuah kebahagiaan jangka panjang. 4 juta rupiah. Yang 4 juta itu dulu pada saat saya senang 100 juta saya gampang dapatnya. Serius, saya gampang dapat 100 juta. Karena saya susah, 4 juta itu luar biasa rasanya. 100 juta dulu kayak tinggal ngomong gitu ya, orang langsung transfer gitu ya, kan orang terkenal dulu ya. Dulu saya select tweet, saya bisa promoin produk apa terus langsung saya charge. Sekarang pada waktu itu saya nggak punya account lagi, saya nggak punya sosial media, di blok semuanya permanen, difitnah sana sini, dibilang saya nipu, sehingga nggak ada satupun orang yang mau berhubungan sama saya kecuali di root yang ini. Saya mau kasih tahu orangnya siapa next. Sorry. Jeng gitu ya next. Karena itu saya merasa bahwa cuma saya yang kelaparan, karena saya tahu rasanya lapar. Saya tahu rasanya gak enak. Saya bikin 3 lauk 10.000 dengan duit 10.000 nyumbang waktu itu ya. Teman-teman bisa nyumbang ke orang sekitar 10.000 dapat 3 lauk, enak. Karena saya nggak mau mereka kayak saya. Ini orangnya di Root Pos Indonesia sekarang. Faisal Ergunadi. Orangnya luar biasa, sabarnya bukan main, dan dia selalu fight dengan kehidupannya. Saya langsung lihat bahwa dia luar biasa. Stop. Ini dia, karena saya pernah ngerasain lapar, maka saya merasa, pada saat saya merasakan depresi, saya merasa bahwa cukup saya aja yang depresi 1 tahun. Jangan sampai orang lain jadi kayak saya tanpa pertolongan. Bukan saya nggak punya duit, saya bingung mau ngapain. Orang depresi kan nggak ngerti. Dunia kita tiba-tiba menyempit, terasa teman-teman memusuhi kita, orang-orang di sekitar kita berasa kita bahwa mereka menjahati kita, merasa kita dikucilkan dan merasa bahwa dia enak sendiri. Itu udah mulai naik tuh levelnya. Dan pada saat di puncak kita merasa bahwa hidup kita nggak penting lagi. Hidup kita nggak berasa bahwa kita punya purpose hidup lagi. Berasa bahwa Tuhan itu buat apa sih nurunin saya? Tuhan ngapain sih bikin saya terlahir di dunia gitu? Ngapain Tuhan kasih saya hidup? Kenapa kamu nggak cabut nyawa saya aja hari ini? 365 hari saya berdoa hal yang sama. Tuhan tolong cabut nyawa saya. Daripada saya nyusahin orang terus. Daripada saya bikin capek keluarga saya. Daripada saya bikin mereka, daripada saya bikin mereka sakitan gara-gara atau sedih gara-gara saya. Next. Cukup saya aja. Maka saya jadikan kopi saya bukan sekedar jualan, bukan sekedar bisnis, bukan sekedar cari profit. Saya pengen ini untuk bisa bayarin mereka terapi
Stop. Salah satu penyandang bipolar disorder tau? Bipolar disorder, orang yang bisa depresi setiap saat, bisa tiba-tiba moodnya gila-gilaan, bisa marah-marah, bisa ketawa-ketawa, bisa sedih, bisa tiba-tiba depresi, bunuh diri. Mereka punya kecenderungan bunuh diri lebih besar. Kenapa? Apalagi yang kena schizoafektif. Sudah moodnya naik turun gitu ya, ekstrim, dia tiba-tiba melihat bayangan di sini, di situ, yang orang nggak bisa lihat, sehingga dia jadi bahan tertawaan orang. Saya mendengar cerita anak ini ada di Sumatera. Kondisinya dimanfaatin sama cowoknya. Dimanfaatin sama orang-orang di sekitarnya, sama keluarganya. Disuruh dia kerja segala macam. Dalam kondisi dia depresi. Dalam kondisi dia harus bayarin utang keluarganya. Dia ngadu ke saya, Mas tolongin aku. Aku pengen pergi dari sini. Saya bilang, saya akan bantu kamu. Saya akan bikin kamu jadi penulis, karena tulisannya bagus luar biasa. Dan ini anak udah masuk di writers. Tapi saya nggak akan cerita siapa dia. Saya bilang kamu harus jadi penulis dan kamu harus jadi Frank Pacetta. Penulis apa? Penulis sales terbaik yang pernah saya baca. Judul bukunya Mengecut Tentang Memecat. Dia orang yang bisa meningkatkan penjualan Xerox pada saat Xerox sudah jatuh dulu. Dia bikin keajaiban di Xerox. Next, tolong jadi ini. Saya pengen kamu walaupun punya bipolar disorder, jadikan itu kelebihan kamu. Kenapa? Kalau orang punya bipolar disorder rata-rata sensitif. Rata-rata kalau lagi manik, dia bisa melakukan hal apa saja dalam hidup. Pada saat dia depresi, dia jadi sensitif sekali. Itu kelebihan orang bipolar. Kenapa banyak artis-artis, banyak penulis-penulis itu bipolar disorder? Karena mereka punya kelebihan itu. Dan saya bilang, kamu gak boleh nyerah. Kamu pasti punya harapan. Tolong jalin lagi. Alhamdulillah ya, kita kalau dia jualan. Alhamdulillah ya. Benar, kalau kita pengen sesuatu, kita doa sama Tuhan, pesanannya banyak. Banyak, dikit-dikit. Gak langsung banyak ya. Kita lucu lagi. Tetaplah hidup kalau tidak berguna. Kecoa aja bisa. Kecoa bisa bertahan di dunia selama jutaan tahun. Kecuali pasien kamu memang menjadi orang matematika, guru matematika. Karena guru matematika dong yang diajarin kita untuk buktikanlah bahwa X sama dengan Y. Hidupnya penuh pembuktian gitu. Nah itulah bikin salah satunya bikin orang depresi, karena dia sibuk membuktikan dirinya bahwa saya baik, bahwa saya jujur, bahwa saya ini seorang malaikat. Padahal penting nggak? Nggak penting. Ngapain? Saya nggak perlu bukti apa-apa. Masa di MS minum kopi saya langganan. Alhamdulillah banyak orang bahagia gara-gara ini. Ketawa melihat saya berhasil mengubah penderitaan saya jadi sebuah bahan bercandaan tanpa saya harus nyakitin hati orang lain. Dijadikan review, ini salah satu HRD ternama di Indonesia, seleb. Dia bilang keren. Kenapa? Karena selama ini kalau orang bikin label kopi selalu bahas soal kopinya, soal petaninya, soal komunitasnya. Nggak ada yang bikin pendidikan soal depresi, nggak ada edukasi soal depresi. Ini yang baru saya lihat. Gitu. Maka saya beli lagi. Karena orang HRD mengerti bahwa manusia itu penting. Perasaan kita, jiwa kita penting. Oke, 5 menit. Oke, terus jalan ini udah. Ini tinggal 5 menit juga kok. Oh, sebenarnya benar 5 menit lagi. Gak usah di-stop gitu. Ini Om Budiman Hakim, alhamdulillah juga ikutan minum gitu ya. Walaupun dia nggak depresi, tapi dia merasakan, wih keren dulu bisa. Saya belajar dari Budiman Hakim. Saya belajar dari The Writers untuk mengubah penderitaan menjadi sebuah joke. Sebelum saya masuk ke The Writers, saya bilang sama Om Bud, saya nggak bisa bikin joke. Saya bikin cerita selalu sedih. Kenapa? Saya depresi. Saya depresif anaknya. Saya berkali-kali depresi. Alhamdulillah, saya punya mimpi belajar ke Eropa. Pengen studi S2 saya nanti ke Eropa, melanjutkan S2 saya. Tapi paling enggak, baju saya udah sampai duluan di Eropa. Di Belanda, negerinya seniman. Negerinya kreativitas. Karena saya punya purpose. Kopi nyuruh saya datang presentasi pada saat saya belum bisa ngomong. Masih gagap. Namanya orang depresi itu udah gak bisa ngomong lagi bang. Mute saya 1 tahun. Saya paksain diri saya untuk ngomong. Kofikan di Kalibata City, teman saya. Alhamdulillah teman-teman saya memanggil saya semua. Pondok Gigi Mas Niko juga anggota komunitas The Writers. Tapi jadi teman-teman yang punya brand boleh konsultasi sama saya gimana caranya nyari cara promosi tanpa harus bayar tapi malah dapat profit. Kita bikinin produknya apa? Produknya almond. Nih, 1 bungkus almond menyehatkan gigi kamu.
bikin senyuman kamu lebih cemerlang. Next. Diundang tadi ya, saya pernah bincang gitu ya. Gue kenal aja jadi motivator beneran. Saya diundang untuk ngomong motivasi di Radio Pelita Kasih. Mimpi gitu ya, asal ngomong padahal Pak gue bakat jadi motivator nih karena itu ada teman curhat terus saya hibur gitu ya. Gue bercandain dia, jangan gue bakat jadi motivator nih ya lama-lama ya. Dicobain aja, dia bilang, nah beneran. Dia bilang semesta akan membantumu kalau kamu ingin mengingat seperti itu. Jadi jangan asal ngomong, kalau asal ngomong minimal tuh yang positif gitu ya. Yang kalau bercanda, siapa tahu jadi. Nah, Om Bud bilang, buatlah minimal 1 buku. Karena saya ghostwriter, naskah saya selalu ditolak. Kenapa? Karena saya bukan orang terkenal. Tapi saya bilang, sebelum mati buatlah 1 e-book. Jangan dijual e-booknya, gratisin aja, tapi promosi kopi. Kalau kopi luwaknya kejual 10 kilo dalam 1 bulan, berarti itu lebih gede hasilnya daripada royalti buku bestseller. Boleh dong ya, kita bangga dikit ya. Saya diundang sama teman tadi, saya yang pakai baju kaos, dia ternyata ngurusin Metaverse. Hari ini bikin cafe di Metaverse. Kenapa? Karena belum ada yang bikin. Sebentar lagi kita akan hadir di Metaverse. Cafe Coffee Depresso, kopinya nggak usah ada wujud, karena zaman sekarang susah bikin cafe, mahal, dan pengunjungnya juga dikit. Ya udah kita bikin aja di Metaverse. 24 jam buka, mau duduk di situ nggak apa-apa, mau sampai 3 hari 3 malam begadang setelah kalau pengen main. Ada psikiater tertarik untuk bantu, terwujud keinginan saya bahwa seorang psikiater akan membantu konsultasi gratis kepada orang-orang yang tidak mampu, yang butuh bantuan psikiater, yang butuh obat-obatan. Nanti kita akan subsidi pakai keuntungan dari Coffee Depresso. Ini Om Budiman Hakim, Om Budiman aja bilang lucu. Orang paling lucu sedunia bilang bahwa buku saya lucu. Bangga luar biasa nggak? Luar biasa. Kalau dokter Nindan saya ini juga orang lucu. Dia bilang bahwa buku ini luar biasa, buku ini lucu. Orang lucu bilang bahwa tulisan kamu lucu. Dia bisa ketawa. Itu berarti lucunya maksimal. Sekarang kita punya berbagai menu yang saya ciptain sendiri, nggak pakai bantuan siapa-siapa, yang saya semuanya improvisasi. Ada kader mas? Ya. Oke, next. Bikin lagi. Ya, ini dia. Jualan kaos. Tadi udah sampai ke Belanda, alhamdulillah. Udah setara sama Van Gogh lah ya. Next lagi. Kalau cepetin aja Pak. Ya ini makanan saya bikin burger dia dari barang-barang bekas, sisa makanan. Karena prinsip saya begitu, kalau mau bahagia, manfaatkan apa yang masih tersisa dalam hidup kamu, walaupun itu cuma sampah, jadiin makanan. Jadi sesuatu yang bikin hidup kamu nikmat. Ini sushi, saya bikin dari perut ikan yang suka dibuang, namanya sushi piritan. Piritan itu nasi uduk dari Sunda yang dibikin dari nasi kuning gitu ya, semacam nasi kuning terus campur sama perut ikan yang sebenarnya dibuang-buang. Itu orang Sunda luar biasa. Ini tadi yang sudah sampai ke Belanda, orang depresi bisa ke Belanda gitu. Ada, selama ini kan nggak ada orang depresi, tapi biasa di rumah gitu. Hari ini rumah sekarang saya bisa kerja nggak loh? Dulu pada saat saya depresi saya dijauhin cewek. Ya itu karena auranya jelek kan. Sekarang saya bisa ngirim makanan penuh cinta ke cewek-cewek banyak lah. Kalau saya bilang. Orang datang ke tempat saya untuk berkeluh kesah dan mereka bayar 300% dibandingkan dengan belanja bahan saya. Kenapa? Karena saya jujur, saya kasih tahu harga bahan kamu, makanan kamu ini harganya segini. Nutrisinya ini karena kamu sakit ini kamu nggak boleh makan ini, kamu makan ini. Jadi diatur profesional chef. Personal chef. Jadi saya bilang bahannya 22.000, dia bayar 70.000, 3 kali lipat. Terus ya tadi ya, karena saya jujur, ini dagang ala Nabi Muhammad. Kasih tahu dengan jujur berapa harga pokok. Beneran loh, sampai bahan-bahannya saya kasih tahu, bawangnya saya kasih tahu loh. Mana ada kafe kayak gini? Oke, dah. Habis ini ya. Beneran 70.000 tuh. Notanya saya tulis. Nah, ini akhirnya terakhir. Pakai sebentar ya. Ini terakhir. Saya punya impian. Siapa yang punya PT, legalitas. PT semuanya saya sendiri. Karena saya ngerjain sendiri semuanya. Saya pengen jadi lucu. Lah, mati. Mungkin enggak? Mungkin. Ini yang terakhir, cerita saya pengen tutup begini. Dan Tuhan mengabulkan pada saat orang tua angkat saya tiba-tiba rumahnya rusak, bocor. Terusin aja Mbak, tolong di skip cepetin, karena udah habis. Terus. Ya, ini tiba-tiba umi saya, yang belum angkat saya, ini gua angkatnya juga. Minta tolong
rumahnya bocor, tolong beresin 20 juta katanya. Saya pusing dalam satu malam saya harus kasih cari 20 juta karena musim hujan. Kalau malam itu saya tidak bisa perbaiki, dia akan kehujanan. Tapi nyatanya bisa. Ya walaupun setengah-setengahnya dulu ya, gitu saya bilang, DP-nya dulu. Dan akhirnya Umi, bakat saya bilang, kamu perlu kantor kan, pakai rumah saya. Selesai, 30 juta hilang. Alhamdulillah Tuhan angkat beban saya. Karena saya punya purpose. Saya punya tujuan hidup sekarang. Ini kan ceritanya Chris Gardner ya. Chris Gardner mulai dengan rumah bekas, meja bekas, kursi bekas. Alhamdulillah gitu, sama persis ceritanya. Pursuit of Happiness versi saya sendiri. Oke, thank you. Oke. Tepuk tangan dulu Jalan untuk ini terus jalan. Mas Haryadi. Sudah selesai kan Mas? Masih banyak sih, tapi Ya, banyak oke, yang waktunya nanti curhat-curhat. kalau sampai sore nanti kalau diterusin ya kan? Iya. Sampai sore. Oke. Sampai jalan ini Jadi kita ngobrol. Mas punya purpose ya, dalam hidup itu harus punya purpose. Sekarang sudah menemukan purpose-nya. Terus kita semua ikut bangga, ikut senang bahwa dari seorang Haryadi yang dulu katanya dulu pernah mengalami depresi, sekarang sudah bisa bangkit dan menciptakan peluang kerja malah ya. Yes, banyak Ya. bisa kerja dari sini. Bentar lagi kita akan bayar. Kata Mas Pun tadi kan, Ya. kamu gak usah sedih kalau kamu dapat dari UI. Kamu bayar anak-anak UI, anak UTB, jadi pekerja kamu. Oh ya, siap. Semoga semua cita-cita yang baik Amin. dari Mas Haryadi hari ini, satu M-Block bilang amin. Amin ya. Oke, terima kasih Mas Haryadi Ya. waktunya. Oke, teman-teman The Writers dan M-Blockers, kita akan istirahat selama 25 ditambah 20, 45 menit saja. Jam 1.20 kita akan kembali mulai kegiatan kita di sini. Banyak makanan enak di M-Block, dari yang tradisional, internasional ada semua. Terus acara berikutnya itu ada komika Lukman Bahaki yang juga adalah anggota The Writers. Terus ada Diva lagi akan nyanyi, ada Virus, lalu ada launching bukunya Om Deddy Van Sofi, lalu bukunya Ibu Yangki, banyak pokoknya bertaburan ya. Oke, untuk teman-teman yang lain silakan menikmati suasana dan hidangan di M-Block. Gimana Mas? Oh iya, itu dong. Buat yang mau, saya masih minta satu pertolongan. Umi saya masih butuh untuk perbaiki rumahnya, jadi saya nggak minta bantuan. Tolong beli kopinya, karena saya harus nyari 5 juta lagi untuk perbaiki rumahnya, mengecat segala macam. Beli, jadi nanti siapa yang mau beli, siapa yang mau beli hari ini akan saya kasih tanda tangan. Karena biasanya kan ada box signing ya. Hari ini kita bikin jadi food signing. Jadi beli Oke. kopi lewat tanda tangan dari saya. Tanda tangannya ada di kemasan kopinya gitu Iya maksudnya. dong, iya. Oke, Kan iya. launching. Jadi boothnya Mas Haryadi Hijau. di sana bersebelahan dengan boothnya The Writers ya, Ya. yang mau bantu Mas Haryadi mengumpulkan 5 juta untuk uang uminya renovasi rumah. Monggo silakan. Banyak Tolong varian ya. kopinya. Terima Oke. kasih. Dan teman-teman juga di situ ada booth merchandise-nya The Writers. Merchandise The Writers ini keuntungannya akan digunakan oleh komunitas The Writers, mensubsidi para teman-teman yang pengen ikut kursus menulis tapi tidak ada budget gitu loh. Selama ini itulah yang sudah dilakukan oleh Om Budiman Hakim, Kang Asep Herna dengan kepala sekolahnya Kak Devina. Jadi tidak pernah menentukan berapa biaya untuk workshop online yang selama ini digelar. Jadi serelanya, kalau ada yang relanya ngasih sejuta, ada yang aku cuma punya 50.000, atau nanti Kak aku bayarnya kalau udah ada, kayaknya juga boleh seperti itu. Bahkan ada yang nggak bayar sama sekali. Jadi teman-teman silahkan mampir ke boothnya The Writers Indonesia. Ada t-shirt lucu-lucu dengan quote khas Budiman Hakim, yaitu sebelum mati buatlah minimal 1 buku. Itu